Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembali lagi kami menghampiri kekudusan-Mu, karena kami sangat membutuhkan kuasa penyertaan-Mu di dalam kami membaca, merenungkan bagian firman Tuhan di subuh pagi ini. Oleh dan karena itu ya Tuhan, menyadari akan keterbatasan kami di dalam mengerti bagian firman-Mu, kami mohon Roh-Mu yang kudus, kuasai kami ya Tuhan, pikiran kami, pendengaran kami, hati kami, supaya pada saat kami memberikan seluruh kehidupan kami untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini, benar-benar Roh-Mu menuntun kami sehingga kami dapat mengerti dengan baik bagian firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang dipercayakan di subuh ini, hamba penuh dengan keterbatasan yang sungguh Tuhan. Oleh dan karena itu rapi hamba-Mu ini, bibir mulut hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu ya Tuhan, supaya firman kebenaran-Mu benar-benar yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini sebagai wahyu-Mu dapat dimengerti oleh umat kepunyaan-Mu pada saat hamba menjabatkannya. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, hamba sudah berdoa. Amin. Keluaran pasalnya yang ke-24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 dengan tema upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah Ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tubuh sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu,
Yang dikatakan berbahagia ialah Bapak Ibu dan saya membaca, mendengar dan mau melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam bagian firman Tuhan yang telah kita baca dan kita akan renungkan sepanjang minggu yang baru ini dalam kitab Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 dengan tema pembaruan dan penyekapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di tahun ini secara berturut-turut saya pimpin ibadah subuh dari tanggal 1, tanggal 8 sampai hari ini. Hari ini bukan saya tidak. Saya punya jadwal di Petunas Kasih, tapi Tuhan atur lain. Sampai saya minta Bapak Pemerintahan Regi Montak untuk pimpin ganti saya di sana. Kayak ada roh mau berkata kepada saya bahwa harus stay dalam jemaah. Begitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat secara berturut-turut di tahun yang baru ini, Umaweli dari tanggal 1, 8, 15 3 kali rumah masuk. Pasti juga bapak-bapak dan ibu-ibu juga pun demikian. Karena Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 1 itu pembacaan yang terdapat dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayat 17. Dengan janji berkat yang Tuhan berikan bagi Nuh. Ada 5 berkat dan ada 3 pembaharuan perjanjian. Berkat keturunan, berkat harta benda, dan berkat beranak cucu. Berkat menghormati nyawa, menghormati hidup, dan berkat berkelimpahan makanan, serta janji Tuhan tentang peristiwa air bah tidak akan terulang. Jadi kalau hujan besar bagaimana, jangan takut, karena dunia ini tidak akan dimusnahkan dengan air bah. Karena perjanjian Tuhan dengan manusia, terkhusus dengan Nuh, adalah pelangi. Dan pada tanggal 8 kita ada dalam kitab Perjanjian Lama juga, yaitu Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-21 dengan tema Abraham teladan pembaruan iman. Dari bagian ini, dalam itu kedua itu ada 2 hal yang direnungkan. Yang pertama adalah harapan Abraham akan ahli waris, dan itu terpenuhi walaupun range waktunya sangat panjang, usianya sudah sangat tua, tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu, janji Tuhan itu tetap terbukti dalam kehidupan umat percaya, dan Ishak adalah satu-satunya keturunan Abraham yang mewarisi seluruh harta bendanya. Dan Bapak Ibu dan saya adalah keturunan daripada Abraham itu sendiri. Janji yang diberikan, pembaharuan yang diberikan, pembaharuan janji yang diberikan oleh Allah kepada Abraham adalah janji tentang tanah yang akan dimiliki oleh Abraham. Kepastian tanah yang akan dimiliki oleh Abraham, dan itu terpenuhi. Dan pada minggu yang ketiga ini, Keluaran pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 dengan tema tadi yang saya sudah baca, pembaruan dan peningkatan Tuhan. Dari bagian ini Bapak Ibu, kita akan lihat 3 hal penting untuk dapat direnungkan. Hal
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu dan menyembah dari jauh. Alkitab berkata, hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Itu berarti Bapak Ibu jemaat sekalian, dua ayat ini, ayat 1 dan ayatnya yang kedua ini mau menjelaskan atau mau memberitahukan kepada Bapak Ibu saudara dan saya bahwa Tuhan sendirilah yang mengatur bagaimana umat atau para hamba-hamba Tuhan atau para pendeta-pendeta dapat bertemu dengan Tuhan. Kalau jumlah yang disebutkan dalam ayat 1 dan ayat 2, Musa dan ketiga bawahannya itu, pengikutnya itu, hambanya itu, tambah 70 tua-tua para imam dari bangsa Israel, maka jumlah mereka berarti 74 orang. Bapak Ibu, kalau kita bisa buat suatu pertanyaan, mengapa semua dipanggil untuk menghadap Tuhan? Mengapa Musa saja yang diinginkan Tuhan untuk mendekat pada Tuhan? Kenapa yang 73 itu tidak boleh diizinkan Tuhan untuk mendekat dengan Tuhan? Apa masalahnya? Mengapa Bapak Ibu dan saya dipanggil untuk menghadap Tuhan, tapi ada spesifikasi yang bisa mendekat? Siapa-siapa itu? Bukan semua orang bisa mendekat, karena Allah itu kudus. Allah bilang begini, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Jadi saya merenungkan dua ayat ini Bapak Ibu. Saya bilang, saya ini masuk dalam kelompok yang mana? Kalau pada saat dipanggil, saya masuk dalam kelompok yang mana? Mendekat atau menyembah dari jauh? Mengapa saya diizinkan untuk menyembah dari jauh? Apa masalahnya? Apa persoalannya? Apakah saya tidak kudus? Apakah saya tidak layak? Apakah ada batasan? Ini adalah otoritas Tuhan yang Tuhan tentukan siapa saja yang boleh mendekat dan siapa saja yang boleh datang kepada Allah, tapi dari jauh. Tapi semua kita, Tuhan tahu isi hati kita. Amin. Mau dari jauh kan, dari dekat, karena ada maksud Allah yang Allah berikan bagi Musa. Tanggung jawab yang besar Bapak Ibu. Tidak mungkin kalau Allah memberikan tanggung jawab kepada Musa dan disampaikan kepada semua ini, maka menurut analisis saya, kalau semua menerima tanggung jawab itu, maka semua akan menjadi pemimpin. Dan kalau banyak pemimpin dalam suatu lingkungan tertentu, hancurlah persekutuan itu. Betul? Ya iya, kan ada maksud Allah. Allah panggil Musa dengan tujuan akan memberikan suatu tanggung jawab yang penuh kepadanya, supaya dia dapat merangkul, memimpin bangsa itu dengan hanya suatu komando, supaya terarah. Sehingga kita berkata bahwa pada saat dia mendengar panggilan itu, dia mendengar firman itu, dia kembali dan mengumpulkan semua para tua-tua itu, mengumpulkan bangsa Israel untuk menyampaikan firman itu. Dan apa kata mereka? Mereka berkata,
bahwa mereka akan siap untuk melakukan firman Tuhan. Tapi kita lihat dulu, mari Bapak Ibu, bagian yang kedua, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang ke-8. Kita lihat dulu bagian yang kedua ini, bagaimana peran Nabi Musa. Di sini di bagian ayat ini, ayat 3 sampai ayat yang ke-8, peran Nabi Musa ini sangat sentral dalam menghubungkan Tuhan dengan umat Tuhan, di mana umat Tuhan menyampaikan kepada Tuhan melalui Musa. Tidak bisa langsung ke Tuhan, harus melalui Musa. Nah, itu yang tadi saya bilang, bahwa ada tugas penting yang Allah kasih untuk Musa sebagai perantara antara Allah dengan manusia dan antara manusia dengan Allah. Musa sentral, Musa sebagai penghubung. Bapak Ibu jangan lihat saya lupa, saya lihat firman supaya kita connect. Jadi pada pihak umat, setelah mendengar firman Tuhan melalui Musa, mereka harus memberi respon atau memberi reaksi atas firman yang disampaikan oleh Musa. Jadi pada bagian kedua, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8 ini, tergambar seperti dialog atau seperti percakapan dua arah antara Musa dan bangsa Israel. Ya. Di situ dikatakan Musa menyampaikan dengan cara memberitahukan kepada bangsa tentang firman dan segala peraturan. Ayat yang ketiga. Lalu apa respon bangsa Israel? Bangsa Israel setelah mendengar firman yang disampaikan oleh Musa, yang disampaikan Tuhan kepada Musa itu, mereka berkata bahwa akan kami lakukan. Jadi ada respon. Jadi begitu juga kita. Kalau kita dengar firman hari ini, kita lakukan atau tidak? Pasti lakukan tuh. Kalau tidak lakukan berarti begini. Jadi tidak usah lakukan, berarti sudah. Gitu artinya seperti itu. Jadi tidak usah percaya sudah tentang firman Tuhan begitu. Kata sederhana. Di situ dijelaskan bahwa Musa dia menuliskan firman Tuhan. Musa mendirikan mezbah. Setelah Musa menuliskan firman Tuhan dan Musa mendirikan mezbah, ada respon dari pemuda-pemudi. Dalam bagian ini terkhusus untuk pemuda-pemudi. Jadi pemuda-pemudi punya peranan yang penting, sangat penting di dalam meresponi bagian firman yang disampaikan Allah kepada Musa. Harus ada respon positif. Apa yang dilakukan pemuda-pemudi? Pemuda-pemudi mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan pada Tuhan. Ini reaksi karena mendengar firman. Kalau kita mendengar harus ada reaksi, harus ada aksi. Musa melakukan ritus darah anak domba, ditaruh ke dalam pasu dan disiram di mezbah. Dan pada saat itu dibuat perjanjian Tuhan dengan umat Israel. Lalu bagaimana reaksi bangsa Israel? Mereka melihat isi perjanjian. Isi perjanjian dari pihak umat Israel adalah segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Dua ayat menjelaskan, mengulang bagian
sembarangan, tidak asal-asalan, harus melalui suatu proses. Dalam proses itu harus benar-benar umat meresapi, umat menghadapi, dan umat melakukan tindakan berdasarkan segala firman yang didengarkan. Dan pada hal yang ketiga, pada ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11, bagian yang terakhir atau hal yang terakhir, hal yang ketiga pada ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 ini menyatakan tentang penyingkapan Allah Israel. Apa yang Allah singkapkan? Pembaruan melalui perjanjian, Bapak Ibu, antara umat Israel dengan Tuhan itu berdampak. Berdampaknya adalah Tuhan berkenan mengaruniakan kepada manusia dengan menyatakan atau meningkatkan dirinya. Bagaimana dia meningkatkan dirinya? Pada saat dia meningkatkan dirinya setelah Musa menyampaikan firman Tuhan kepada umat, lalu umat meresponi. Setelah umat meresponi, Musa melakukan perjanjian, maka Allah meningkatkan dirinya bahwa ini loh aku Allah yang kamu sembah, ini adalah Allah yang hidup, bukan patung, bukan Allah yang mati, bukan Allah dalam kurung kecil. Jadi peningkatannya, Bapak Ibu bisa lihat, hanya mereka bisa melihat kaki saja. Bapak Ibu baca, coba lihat, umat melihat kaki saja, kaki Allah yang berjalan seperti di atas tilam yang bercahaya. Bapak Ibu tadi baca tidak? Di atas bahu nilam dan terangnya seperti langit yang cerah, ayat 10. Ya tahu? Peningkatan ini dapat dilihat atau digambarkan secara fisik. Mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan terangnya seperti langit yang cerah. Luar biasa. Berarti kita punya Allah hidup loh, tidak mati loh. Berarti percaya bahwa Allah yang kita sembah itu tidak sia-sia. Allah meningkatkan dirinya atas dasar perjanjian yang telah dibuat Musa dengan bangsa Israel, bahwa pada saat darahnya disiram itu, Musa melakukan suatu perjanjian. Dari pihak Tuhan, Musa mengambil darah dan menyiram kepada bangsa Israel serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu. Apa makna firman Tuhan bagi kita di minggu yang ke-15? Bapak Ibu yang dikasihi, pembacaan ini memberikan penguatan tentang arah perjalanan 1 tahun dalam GKI di Tanah Papua, sebagaimana dikelola dalam refleksi atas firman Tuhan yang disampaikan pada setiap hari Minggu, bahwa ikatan perjanjian antara manusia atau antara umat Israel itu sebagai umat Tuhan dan Tuhan semesta alam dengan darah anak domba yang disiram kepada bangsa Israel merupakan suatu perjanjian yang termeterai, tidak main-main, tidak termeterai, sah.
karena dimeteraikan itu 1 kali saja, jadi 2 kali, 3 kali dibaptiskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di sana jangan Bapa dari nama Anak, Bapa, Roh Kudus. 3 tahun, tidak dengan nama lain. Ingat baik-baik, yang punya nama garis ini harus, yang punya nama jago-jago juga harus siap. Karena begini, kalau kita masih kuat, Bapak Ibu bisa angkat tangan dan pegang di pinggang. Lalu Bapak Ibu bisa bilang kepada anak-anak, siapa yang ngomong saya? Kau harus ikut saya. Kau harus tunduk. Karena Bapak sudah dari sana begitu, nenek, kau harus tunduk. Tapi dalam proses perkembangan zaman, terkadang anak-anak ini berontak. Ya Pak? Berontak untuk melawan apa yang menjadi pemahaman iman kita, dan mereka mulai berbelok. Tapi sama-sama lalu berbelok. Mereka bilang, Bapak punya yang salah, saya punya yang benar. Tapi karena dia takut Bapak, dia oke saja. Dia takut Mama, dia oke saja. Tapi pada saat masa tuamu sudah di atas tempat tidur, kau tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu anak-anak mengikat pinggangmu, membawa engkau kemana mereka akan bawa. Ini yang masalah. Ini masalah besar, bahwa apa yang engkau lakukan selama masa hidupmu dengan seluruh kehidupan anak-anakmu, rumah tanggamu, sia-sia, tidak ada hasil, apalagi sampai keluar daripada iman mereka. Itu yang masalahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, atas dasar proses perjanjian yang berkenan kepada Allah, maka lahirlah suatu pembaruan yang datang dari pihak Tuhan, yaitu tentang pewahyuan diri Tuhan. Ia berkenan membuka dirinya untuk dilihat secara fisik. Kakinya, kakinya bisa dilihat secara fisik. Jadi orang Kristen ini mau lihat kaki kah, mau lihat tangan kah, supaya bahwa itu Tuhan. Jadi lihat tangan ada kaki, itu Tuhan Yesus tangan. Begitu dulu kan, terus sekolah minggu begitu loh. Itu mungkin proses yang panjang yang harus kita lalui. Karena dulu saya di sekolah minggu, memang ada hal-hal yang kami berikan di rumah kepada anak-anak terbatas. Inilah penyingkapan pewahyuan Tuhan itu yang dilihat secara fisik ini. Inilah dasar iman yang pasti bahwa Allah kasih tahu untuk manusia bahwa saya ini anak yang hidup. Patung-patung itu tidak bisa memberikan jawaban kepada umat kebenaran. Yang hidup yaitu Allah, yang bisa memberikan kehidupan dan bisa mewujudkan atau meningkatkan dirinya dalam bentuk pembaruan Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat sekalian, kita sudah mulai agak keluar, hampir setengah jam untuk doa syafaat. Saya persilakan Bapak Ibu jemaat untuk berdiri. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami pengganti doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan cari dan menyanyi
bersama dalam nyanyian 406 pada bait pertama sampai baitnya yang ketiga. Bait pertama kedua kita menyanyi dalam keadaan dulu, baitnya yang ketiga kita menyanyi dalam keadaan berdiri. Kidung Jemaat 406. Ibadah selesai, Bapak Ibu, saudara-saudara bersilakan.